Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Dan biarkanlah kita mendedikasikan waktu ini seutuhnya kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Baik rekan-rekan yang ada di tempat ini dan juga jemaat yang ada di rumah masing-masing menikmati siaran IVA YouTube. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi niat hati kita sekalian beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan apa yang menjadi kerinduan kami untuk datang kepadamu beribadah. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami di dalam memuji, mempermuliakan namamu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Sungguh, biarkanlah ibadah ini boleh jadi hanya karena kehendak dan perkenananmu saja. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Untuk lebih dekat, untuk lebih menyenangkannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Haleluya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Amin Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, amin. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Dari awal lagi katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekatmu. Sana bagimu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Dari awal lagi katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin Yesus. Selalu berada di dekatmu ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Dengan segenap hati, dengan segenap
Memperhatikan apa yang menjadi sabda kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami rindu untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan arahkan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dengan firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, dalam segala berkah-berkah yang Tuhan nyatakan di dalam dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Namun terlepas daripada berkat pimpinan dan penyertaannya, saya yakin dan percaya kita semua tidak lepas dari permasalahan, persoalan dan tantangan hidup. Dan biarkanlah pada saat ini kita boleh mencoba melihat, memperhatikan bagaimana kehidupan kita, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi
setiap tantangan, permasalahan yang diperhadapkan kepada kita sekalian, orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, masing-masing orang memiliki gaya tersendiri untuk menghadapi satu permasalahan hidup. Masing-masing orang memiliki satu ciri khas tersendiri manakala diperhadapkan dengan permasalahan, tantangan yang diperhadapkan. Apakah tantangan itu ringan, apakah tantangan itu setengah berat, ataukah tantangan itu berat. Namun orang per orang memiliki ciri khas tersendiri bagaimana mereka menghadapi permasalahan dan persoalan itu. Ada orang yang mencoba untuk mengambil perhatian penuh dalam permasalahan itu. Permasalahan itu diperhatikan dengan seksama, sampai-sampai seseorang itu lupa untuk mencari jalan keluar karena saking asiknya menikmati permasalahan-persoalan itu. Seseorang hanya bertitik berat pada permasalahan-persoalan itu. Yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka juga ada hal lain yang harus dikerjakan dan dilakukan. Tetapi perihal-perihal yang lain malah lupa untuk dilakukan, lupa untuk dikerjakan, lupa untuk dikaryakan karena hanya konsisten memberikan perhatian pada satu permasalahan yang dihadapi, berkubang pada satu permasalahan yang ada, dan melalaikan hal-hal lain yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Harapannya dengan memberikan perhatian yang penuh kepada permasalahan itu, seseorang bisa mendapatkan satu penyelesaian. Namun ada juga orang yang mencoba untuk memberikan satu perhatian hanya numpang lewat saja. Sepertinya permasalahan ini dianggap tidak ada, dianggap permasalahan ini selesai, dianggap permasalahan ini ringanlah, bisa dilalui dengan lalu-lalang saja. Namun pada dasarnya permasalahan itu masih tetap ada, masih belum terselesaikan juga. Dan itulah permasalahan-permasalahan atau satu gaya atau ciri seseorang di dalam menghadapi permasalahan-persoalan dan tantangan hidup mereka. Ada yang berkutat pada permasalahan, ada yang hanya sambil lalu memperhatikan permasalahan dan bahkan tidak sampai selesai. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita memiliki satu gaya, bagaimana kita memiliki satu ciri manakala kita diperhadapkan dengan satu permasalahan dan tantangan hidup? Kalau saat ini beberapa waktu belakangan kita diperhadapkan dengan adanya penyakit yang menduniawi, maka yang terjadi di dalam kehidupan orang per orang, manakala orang diperhadapkan dengan sakit kepala, manakala orang diperhadapkan dengan pusing, orang diperhadapkan dengan flu, batuk, maka kalau waktu-waktu yang lalu mereka menganggap ini adalah penyakit biasa, ini adalah penyakit yang biasa mendatangi seseorang. Tetapi sekarang ini tidak hanya orang yang terserang penyakit flu, batuk, pusing saja yang mereka merasakan sakit. Bahkan orang-orang yang tidak merasakan flu, batuk, pusing tetapi ada di sekitar orang-orang yang terkena pusing, flu, batuk ini, mereka pun juga merasakan satu keresahan. Dulu orang menanggapi hal itu sebagai satu penyakit biasa, tetapi sekarang orang sangat mencemaskan, orang sangat berpikir dalam tentang sakit semacam itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan hari-hari sekarang ini, semua orang diperhadapkan dengan satu permasalahan yang kompleks, permasalahan yang global.
Dan semuanya itu membuat seseorang diperhadapkan dengan kecemasan, diperhadapkan dengan kekhawatiran, diperhadapkan dengan ketakutan yang sangat mencekam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang percaya menghadapi hal-hal seperti itu? Bagaimana kehidupan yang penuh dengan persoalan dan tantangan hidup itu, manakala seseorang yang mengaku percaya menghadapi semua? Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Mari kita akan melihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Judul perikopnya 1:3. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini merupakan kisah bagaimana orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus, bagaimana orang-orang yang menganggap Yesus adalah guru dan mencoba untuk mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat melihat berbagai macam tentang perbuatan-perbuatan Yesus Kristus di dalam karyanya, menunjukkan satu mukjizat-mukjizat Allah untuk semua orang menyaksikan, menikmati, merasakan bahwasannya Tuhan Allah luar biasa. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus membuat mukjizat, yaitu 5.000 orang diberi makan. 5.000 orang hanya laki-laki saja terhitung, belum anak-anak, belum istri mereka yang tidak dihitung. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa Yesus membuat mukjizat yang luar biasa, membukakan mata, hati, pemikiran orang-orang yang hadir pada saat itu untuk memberikan penilaian sesungguhnya siapakah Yesus ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berharap mereka sekalian yang melihat tentang pertunjukan-pertunjukan luar biasa Allah adalah bisa sampai kepada satu pengertian
bisa sampai kepada satu pemahaman bahwa Yesus ini adalah Allah, Yesus adalah anak Allah. Tetapi pada bagian ini kita melihat suatu peristiwa bahwa sesungguhnya murid-murid Yesus, orang yang dekat dengan Yesus pun diperhadapkan dengan satu permasalahan tantangan hidup. Dan kita melihat bahwa manakala mereka telah menyaksikan perkara ajaib yang dibuat oleh Yesus Kristus, maka murid-murid diminta Yesus untuk bertolak ke laut. Mereka naik ke perahu dan orang-orang lain disuruhnya pulang. Dan pada bagian ini disebutkan bahwa murid-murid Yesus diperhadapkan dengan satu permasalahan, dengan dihantamnya perahu mereka dengan angin sakal. Dan ini membuat mereka takut, ini membuat mereka cemas, ini membuat mereka khawatir. Mereka mencoba untuk memperbandingkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus dengan perbuatan ajaib, manakala membuat 5.000 orang lebih makan, semuanya kenyang. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa murid-murid Yesus, mereka diperhadapkan dengan permasalahan tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dan pada bagian ini kita melihat apa yang harus dilakukan, apa yang harus diambil tindakan manakala seseorang diperhadapkan dengan ketakutan, kecemasan tentang permasalahan hidup mereka. Pada bagian ini Yesus mengatakan bahwa tenang, tenang saja, tetap tenang. Itu yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Manakala murid diperhadapkan dengan ketakutan dan kecemasan, tetap tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orang yang manakala diperhadapkan dengan permasalahan dan tantangan hidup bisa tetap tenang? Siapa di antara kita yang manakala diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup kita bisa tetap tenang? Kita bisa tenang-tenang saja. Pastilah pikiran ini mencoba untuk mencari solusi. Pastilah pemikiran ini mencoba untuk mencari tahu bagaimana solusinya, mencari tahu bagaimana jalan keluarnya. Pikiran ini telah berjalan kemana-mana dan sampai membuat hati ini tidak bisa tenang karena pikiran ini belum menemukan jalan keluar, belum menemukan jalan penyelesaian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Yesus Kristus mengatakan kepada murid-murid yang diperhadapkan dengan permasalahan tentang kekhawatiran mereka, di mana perahu mereka dihantam angin sakal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus mengatakan kamu harus tetap tenang? Kenapa Yesus mengatakan kamu harus tenang saja? Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tenang, karena di dalam kata tenang, di dalam kata tenang saja dalam bahasa aslinya, di sana disebutkan bahwa seseorang itu manakala tenang menghadapi permasalahan, seseorang itu bisa tetap konsentrasi, tidak berfokus kepada satu permasalahannya, tetapi seseorang itu tetap bisa menghadap kepada Tuhan. Dia bisa memandang Tuhan. Dia bisa berkonsentrasi bahwa segala sesuatu, keteraturan yang ada di dunia ini ada di dalam kuasa Tuhan. Sehingga seseorang bisa tetap berdoa. Inilah yang dimaui oleh Tuhan manakala Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, kamu harus tetap tenang, kamu harus tenang saja, karena di dalam ketenangan seseorang bisa berdoa. Pada bagian ini kita melihat Yesus setelah melakukan banyak hal, perbuatan-perbuatan ajaib, di mana sesungguhnya supaya orang banyak itu melihat keilahian yang ada di dalam diri Yesus, dan yang sesungguhnya Yesus adalah Allah itu.
supaya mereka lihat, mereka perhatikan, sehingga mereka percaya, sehingga mereka mengikuti Dia, sehingga mereka mau menyatakan bahwa diri mereka murid-murid Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah. Ini yang diharapkan oleh Yesus. Tetapi pada bagian yang lain, bahwasanya Yesus berdoa. Karena apa? Karena pada sisi lain mereka menganggap bahwa inilah Yesus, sosok pemimpin orang-orang Yahudi yang berada di dalam satu penindasan orang-orang Romawi. Inilah sosok pelepas, inilah sosok pembebas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini anggapan orang-orang Yahudi, orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus pada saat itu. Dan ini menjadikan satu pemikiran Yesus bahwa mereka belum tepat untuk mengenali Yesus. Mereka belum tepat untuk mengerti siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah Sang Penyelamat. Tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tidak hanya untuk umat pilihannya saja orang Israel, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Sehingga Yesus berdoa. Ada satu permasalahan yang ditemukan oleh Yesus, bahwa orang-orang yang telah melihat, orang-orang yang telah merasakan tentang pertolongan perbuatan ajaib itu, mereka tidak sampai mengenal, mengerti, memahami, bahkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang ada di dalam benak pemikiran mereka, Yesus adalah pelepas, pembebas secara jasmani mereka, yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, ya, yang memiliki satu pergumulan perekonomian dinaikkan. Tidak hanya sekedar itu, karena Yesus penyelamat, pelepas permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Sehingga Yesus berdoa, sehingga Yesus datang menghampiri Bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tetap tenang menghadapi semuanya itu, dan Yesus berdoa. Inilah contoh, inilah satu teladan yang disampaikan, bahwa orang tetap tenang. Orang tenang-tenang saja di berhadapan dengan satu permasalahan. Karena seseorang manakala tenang, tetap tenang, seseorang bisa fokus berdoa. Tidak fokus kepada permasalahan, tidak fokus pada persoalan dan tantangan hidup, tetapi berdoa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Amin. Dalam tenang, tetap tenang, tenang-tenang saja. Bukan seseorang mengabaikan permasalahan, bukan seseorang mengecilkan satu permasalahan, tetapi dalam ketenangan seseorang bisa berdoa. Inilah yang dimaui oleh Tuhan di dalam ketenangan seseorang menghadapi permasalahan. Kemudian pada bagian yang berikutnya adalah kenapa Yesus mengatakan kamu harus tenang, kamu tetap tenanglah di dalam menghadapi permasalahan persoalan hidup. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ketenangan itu seseorang memiliki keteguhan, memiliki satu keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam ketenangan seseorang bisa menyandarkan kepercayaannya itu kepada Allah. Di dalam ketenangannya itu seseorang bisa menyandarkan kepercayaannya kepada Allah. Tidak seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus pada saat itu. Manakala kelompoknya, teman-temannya dan dia diberhadapan dengan permasalahan dan tantangan hidup, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Petrus dalam keadaan ragu, Petrus dalam keadaan bimbang tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Dari mana kita mengetahui? Pada bagian ini disebutkan bahwa manakala Yesus telah mengatakan tenanglah,
ini aku. Sesungguhnya mereka harus ingat, Petrus harus ingat bahwa ini adalah ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka tetap tenang dan teguh. Ini adalah satu perkataan-perkataan yang tidak biasa disampaikan. Dan Petrus masih meragukan kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Tetap tenang, tenanglah kamu, ini aku. Sesungguhnya mendengar kata-kata itu, Petrus harusnya langsung percaya. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa Petrus tidak mempercayai. Petrus meragukan apa yang didengar tentang kata-kata Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini disebutkan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu adalah Engkau, maka suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang disampaikan oleh Petrus, meragukan Yesus, meragukan kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Seringkali di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan mempercayakan kepada Tuhan, manakala diberhadapan dengan permasalahan dan tantangan hidup, seringkali orang-orang mencoba untuk, kalau itu Engkau Tuhan, aku akan begini. Kalau itu adalah kehendak-Mu, aku akan begini. Orang mencoba untuk menguji bahwa itu adalah pimpinan Tuhan, bahwa itu adalah penyertaan Tuhan. Kalau seseorang mencoba untuk menguji, meyakinkan baik dirinya atau Tuhan supaya berkarya di dalam diri dan hidupnya, itu adalah pernyataan seseorang yang kurang mengenal, kurang mengerti, kurang menghayati siapa Tuhan yang sesungguhnya, sehingga seseorang harus menguji dirinya dan menguji Tuhan untuk berkarya. Itu adalah gambaran orang yang ragu-ragu, orang yang tidak percaya, orang yang kurang percaya. Dan di dalam keraguan itu, di dalam kekurang percayaan itu, sesungguhnya seseorang tidak mengalami, orang tidak berada di dalam satu ketenangan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi permasalahan-persoalan tentang hidup, tidak usah kita menunjukkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Kalau itu Engkau Tuhan, buatlah aku seperti ini. Kalau itu Engkau Tuhan, lakukanlah seperti ini, lakukanlah seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seolah-olah dari hal itu kita melihat bahwa orang itu tidak percaya dan orang itu tidak memahami bagaimana cara kerja Tuhan memimpin dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Nya. Oleh sebab itu, tetap tenang dalam situasi kondisi seperti apa. Amin. Jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan kuasa Yesus Kristus. Tidak usah mengatakan jikalau. Seberapa lama kita mengenal Tuhan? Seberapa lama kita mengikuti Yesus? Apakah kita kurang dalam menikmati pertolongan Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semuanya menikmati pertolongan Tuhan yang kita tidak bisa hitung. Tetapi hanya menghadapi satu persoalan yang tidak lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tidak merasakan satu ketenangan dan bahkan mengalami satu keraguan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap tenang,
Karena dalam tetap tenang seseorang bisa berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam tetap tenang maka seseorang teguh kepercayaannya, mendapatkan satu kemenangan daripada Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, kita melihat dari nats yang kita baca bahwa di dalam ketenangan seseorang bisa menyembah Tuhan. Di dalam ketenangan seseorang bisa mengerti, memahami, sehingga mengakui Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah junjungan kami. Hanya pada saat seseorang itu mengalami satu ketenangan, berada pada suatu situasi, kondisi yang tenang, bagaimana seseorang bisa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia, kalau di dalam dirinya tidak ada ketenangan? Pikirannya lari ke sana, ke sana, ke sana. Hatinya gundah gulana, sehingga seseorang tidak bisa menyembah, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Setelah mereka mengerti, setelah mereka semuanya mengetahui bahwa benar itu adalah Yesus, maka pada bagian ini disebutkan, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita telah membaca Alkitab, kita telah mencoba mengerti, memahami, menghayati ayat per ayat dari pasal-pasal yang ada, dari perikop-perikop yang ada, dan marilah kita tetap tenang saat berhadapan dengan permasalahan dan tantangan hidup. Karena tantangan hidup di depan bukan tantangan yang ringan, tetapi semakin berat, semakin berat. Banyak sekali paham-paham yang diajarkan oleh dunia. Banyak sekali paham-paham, ajaran-ajaran yang dimunculkan beberapa waktu terakhir ini. Karena berbagai macam spekulasi muncul tentang keadaan-keadaan terakhir ini, sehingga kecemasan, ketakutan membayang dalam kehidupan, tidak terlepas pada diri dan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sekalipun. Oleh sebab itu, tetaplah tenang, tetap percaya, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena di dalam ketenangan, keteguhan, kepercayaan, seseorang mampu berdoa, seseorang kuat di dalam Tuhan, seseorang menyembah Dia, mengagungkan dan memuliakan Dia. Amin. Jadi pesannya adalah tetap tenang, bukan mengabaikan masalah. Kita menghadapi masalah tetapi tetap tenang. Mari kita tunduk kepala. Hosana bagi Dia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Sungguh kami merindukan satu keadaan tenang, karena kami mengetahui Engkau Tuhan dan Raja. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah kami. Permasalahan-persoalan yang semakin hari semakin bertambah dan semakin mengkondisikan orang cemas, takut, khawatir. Tapi biarkanlah seperti Engkau menyatakan kepada murid-murid-Mu pada saat itu, supaya tenang, karena pertolongan-Mu yang luar biasa. Karena di dalam ketenangan kami boleh berdoa kepada-Mu. Di dalam ketenangan kami boleh tetap kuat, percaya, teguh. Dalam ketenangan kami terus mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Engkau berkati setiap anak-anak yang hadir di tempat ini, ataupun yang menikmati siaran ini dari itu, Tuhan, Engkau menolong sehingga ketenangan tetap ada pada setiap kami, umat tetebusan, orang yang mempercayakan hidup hanya kepada. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Setiap kami yang berada di dalam satu persoalan dan tantangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa nama di atas segala nama yang Tuhan karuniakan, anugerahkan, supaya kami mendapatkan satu kelepasan. Biarkanlah saat ini kami mohon, biarkanlah kemenangan yang daripadamu nyata atas setiap kami, umat tetebusan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami terus berdoa kepadamu untuk pemerintahan negeri kami tercinta Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, dan Kejaksaan, Kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga kedamaian kesejahteraan yang Tuhan janjikan untuk setiap orang yang percaya, dan kami ada di negeri tercinta Indonesia, maka biarkanlah ya Tuhan, lewat aparat-aparat ini Tuhan memberkati kesejahteraan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk kehidupan kami. Seminggu yang akan kami lalui tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah perkataanmu supaya kami tenang tetap ada di dalam kehidupan kami, melingkupi segala keberadaan kami, sehingga kami boleh menghadapi seminggu yang akan kami lalui lewat bersama dengan berkah penyertaan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan kami sambut semuanya itu, segala berkah anugerah-Mu, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian tingginya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai, dan biarkanlah kita semua boleh pulang dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus nyata memimpin menawi segala kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus dalam menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu. Salam sehat dan semangat. Tetap tenang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom.